Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema konsep harta, yang beranggotakan saya sendiri, Andika Dwi Febrianto, dengan akhiran NIM 103, dan dua teman saya, yaitu Ulumul Istifaiyah dengan NIM akhiran 069 dan Muhammad Saiful Rizal dengan NIM akhiran 074. Ada 4 subtema yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian dan unsur harta, yang kedua adalah macam-macam bagian harta, yang ketiga adalah konsep harta dan dalam Al-Quran, yang keempat cara memperoleh dan menggunakan harta dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian dan unsur harta. Dalam istilah Arab, harta disebut dengan mal, yang berarti condong, cenderung, miring, dan juga berpaling. Secara terminologi berarti segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Menurut ulama Hanafiyah tradisional dan ulama Hanafiyah kontemporer, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat diartikan ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Sedangkan menurut mayoritas ulama, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya. Menurut Hasbi As-Siddi, harta adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah selain manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dan dapat dipelihara dan dikelola, dapat disimpan baik dalam waktu yang lama maupun tidak, mempunyai nilai dan manfaat baik berupa materi maupun tidak, dapat dimiliki secara individual maupun kolektif, dan berfungsi sebagai sarana transaksi. Selanjutnya yaitu macam-macam bagian harta. Menurut fikih, harta terdiri dari beberapa bagian. Tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian harta tersebut diantaranya adalah yang pertama yaitu mal mutakawim dan ghairu mutakawim, yang kedua yaitu mal misli dan mal kimi, yang ketiga yaitu harta istihlak dan harta istimal, yang keempat yaitu harta mangkul dan harta ghairu mangkul, yang kelima adalah harta ain dan harta dayu, yang keenam yaitu mal al-ain dan mal al-naf'i atau manfaat, yang ketujuh yaitu harta mulak, mubah, dan mahjur, yang delapan yaitu harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, yang kesembilan yaitu harta pokok dan harta hasil, yang kesepuluh yaitu harta khas dan am. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, konsep harta dalam Al-Quran. Eksistensi harta menurut perspektif Al-Quran diantaranya: yang pertama, harta merupakan titipan dan amanah. Meskipun harta merupakan milik dan ciptaan Allah, tetapi Allah memberi mandat dan kekuasaan kepada manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan sebagai titipan dan amanah, sekaligus mendistribusikan harta yang diperoleh kepada yang berhak. Seperti halnya dalam firman Allah Quran Surat Al-Hadid ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Pada surat ini tidak memiliki asbabun nuzul. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui, yang pertama, segala sesuatu yang ada di jagat raya ini mutlak dan murni milik Allah. Kedua, manusia hanya diberi amanah dan kekuasaan sebagai wakil untuk mendistribusikan kepada yang berhak. Ketiga, pemilik harta itu tidak boleh bakhil terhadap hartanya, karena harta itu mutlak titipan dan amanah dari Allah. Yang kedua, harta sebagai perhiasan dunia. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta, seperti halnya dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab, yang artinya,
dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Pada surat ini tidak memiliki asbabun nuzul. Dalam ayat ini disebutkan beberapa jenis dari harta benda yang manusia sangat menyukainya, ya. Di antaranya emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Semua jenis harta tersebut adalah perhiasan bagi manusia. Hukumnya boleh untuk memanfaatkannya di jalan kebaikan. Yang selanjutnya yaitu harta sebagai fitnah, ujian bagi manusia. Harta merupakan suatu nikmat dari Allah dan juga merupakan ujian bagi hamba, apakah ia bersyukur atau kufur. Dengan demikian Allah menyebut harta sebagai fitnah atau ujian atau cobaan, seperti halnya firman Allah dalam Quran surat At-Taubah At-Taghabun ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum wa ahdaruhum wa in ta'afu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampunkan mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Selanjutnya, harta sebagai sarana bekal ibadah. Sesuai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfaqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wasinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta benda kalian di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa harta yang kita memiliki mempunyai hak yang harus kita laksanakan. Selanjutnya yaitu cara memperoleh harta dan menggunakan harta dalam Al-Quran, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, memperhatikan hal-hal yang perlu dihindari.